Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari yang penuh berkah ini Allah masih berikan kepada kita semua kesehatan, kekuatan, dan juga berbagai nikmat lainnya, sehingga kita dapat bertatap muka bersilaturahmi di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan kajian rutin kitab Al-Hikam Arya Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini, di bawah bawah langit ini, untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, ini kesempatan kedua saya untuk mengisi di Masjid Al-Hasanain yang tadinya memang kita pindahkan secara rutin ya setiap malam Rabu setiap bulannya. Namun kemarin terakhir sempat terpotong Ramadan kalau tidak salah, dan kemudian saya harus bersiap-siap untuk pelaksanaan ibadah haji setelah bulan Syawal. Tidak lama setelah Syawal saya langsung berangkat dan baru kembali ke tanah air tanggal 3 kemarin. Jadi baru 10 hari, 11 hari saya berada di Indonesia. Saya cukup lama berada di Saudi, sekitar 77 hari, karena saya tugas di berangkat lebih dulu, pulang belakangan. 17 April saya berangkat, baru tanggal 3 Juli kemarin saya sampai Indonesia. Total 77 hari saya ditempatkan di Datar Madinah. Namun tetap meskipun di Datar Madinah, kita ketika Al-Musna puncak haji, semua kita berangkat ke Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji di tanggal 10 Zulhijjah. Dan seminggu sebelum Al-Musna kita semua sudah didorong ke Mekah, dan kemudian kita melaksanakan rangkaian ibadah haji. Setelah Al-Musna baru kita kembali lagi ke Madinah menyelesaikan tugas sebagai tugas haji sampai selesai. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kitab Al-Hikam. Sudah tahu semua ya kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam ini yang saya pegang ini adalah syarahnya. Syarah kitab Al-Hikam itu banyak sekali, tapi matannya satu dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang mensyarah kitab Al-Hikam itu banyak sekali, karena ini kitab babul tasawuf. Jadi banyak sekali ulama yang mensyarah. Mensyarah itu apa? Menjelaskan maknanya. Ya. Banyak sekali ulama-ulama Timur Tengah maupun ulama Nusantara sendiri yang mensyarah, menjelaskan isi kitab ini. Kalau di Nusantara itu salah satunya yang kita kenal yaitu Kiai Soleh Darat. Itu yang ulama masa lalu. Kiai Soleh Darat itu gurunya Raden Ajeng Kartini dulu. Di dalam dia mensyarah dalam bahasa Jawa. Ulama-ulama Timur Tengah banyak sekali, salah satunya ini Syekh Syarnubi namanya. Ini ulama Al-Azhar yang mensyarah kitab Al-Hikam ini. Karena Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sendiri adalah ulama asal sesuai namanya Iskandariyah. Sakandari itu nisbat pada daerah namanya Iskandariyah. Iskandariyah itu salah satu kota yang sangat indah di Mesir. Salah satu kota yang indah, terindah mungkin, lebih indah dari Kairo. Letaknya di tepian pantai di Mesir sana, sekitar 4 jam dari Kairo. Namanya Iskandaria. Kalau dalam bahasa Inggris dinamakan
dibangun sebagai ibu kota Yunani ketika itu dan dinamakan dengan nama Alexander, dalam bahasa Arab jadi Iskandar atau Iskandaria, sekarang dinamakan Iskandaria. Itu sekilas tentang kitab Al-Hikam. Pada pertemuan pertama kita membahas tentang bahayanya, masih ingat ya, bahayanya bersandar pada amal atau bergantung pada amal. Syekh Ibnu Athaillah katakan dari dalam bait hikmah yang pertama mengatakan, ini merupakan penekanan dari beliau dalam bait hikmah yang pertamanya, beliau katakan min alamatil i'timad 'ala al-'amal nuqsanur raja' inda wujudi az-zalal. Dia katakan di antara tanda-tanda bahwa seseorang itu mengandalkan amal adalah berkurangnya harapan kita kepada Allah ketika kita melakukan kesalahan. Jadi orang yang takut sekali ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia berbuat dosa, ketika dia melakukan maksiat, takut Allah tidak mengampuni dia, takut Allah memasukkan dia dalam neraka. Artinya orang itu betul-betul mengandalkan amalnya. Padahal ditekankan oleh Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga seseorang itu dengan amalnya. Yang membuat kita masuk surga itu bukan amal kita, tapi apa? Rasulullah illa an yataghammada dari Allah bi rahmah, kecuali Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Bahkan ketika itu Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, wala anta ya Rasulullah, termasuk juga engkau wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, iya, termasuk saya juga tidak akan masuk surga dengan amal. Dan dilanjutkan oleh Rasulullah, illa an yataghammada dari Allah bi rahmah, kecuali Allah memberikan rahmatnya. Jadi yang membuat kita masuk surga itu bukan amal-amal kita, tetapi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah besar kalau kita mengandalkan amal kita. Ya, namun kita sudah banyak amalnya, sudah berhaji, sudah hafal Al-Quran, sudah menjadi ustaz, sudah menjadi guru, kemudian kita mengandalkan amal itu, oh saya pasti masuk surga. Tentu. Ya. Kemudian ketika kita melakukan kesalahan, kita merasa sangat berdosa seolah-olah Allah tidak maha mengampun, Allah tidak maha penyayang. Itu adalah penghinaan kepada zat rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sangat murka terhadap sujud kita kepada Allah tersebut. Nah, hari ini kita akan tambahkan satu bait lagi yang ini juga berkenaan dengan kehidupan sosial kita. Di dalam bait Al-Hikam, Ibnu Athaillah sadari mengatakan, bisa dilihat di layar halaman 16 ini yang bait nomor 2. Beliau katakan, iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab min asy-syahwah al-khafiyyah wa iradatuka al-asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fil tajrid inhitatun 'anil himmah al-'aliyyah. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, iradatuka at-tajrid, keinginanmu untuk melepaskan diri dari unsur-unsur, dari usaha-usaha duniawi, ma'idhamatillahi iyyaka fil asbab, padahal Allah sedang menempatkanmu dalam maqam asbab. Dalam maqam asbab itu apa? Asbab itu betul jamak dari sabab, tapi sabab yang kita kenal di dalam kitab Al-Hikam ini berbeda dengan yang selama ini kita pahami. Sabab di sini artinya adalah usaha-usaha duniawi untuk mencari rezeki, untuk mencari nafkah. Al-asbab di sini maksudnya itu. Ya. Padahal Allah sedang menempatkanmu di maqam asbab adalah termasuk dari asyahwah al-khafiyyah, syahwat nafsu tersembunyi, kata Ibnu Athaillah. Saya ulangi. Iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab min asy-syahwah al-khafiyyah. Keinginanmu untuk melepaskan diri dari unsur-unsur duniawi, dari usaha-usaha duniawi. Tajrid itu lepaskan diri dari asbab tadi. Padahal Allah sedang menempatkanmu di dalam maqam asbab, bahwa engkau harus mencari rezeki, bahwa engkau harus mencari nafkah, bahwa engkau harus berusaha, bahwa engkau harus menafkahi keluargamu, tidak hanya beribadah
saja itu merupakan asyahwah al-khafiyah, hawa nafsu yang tersembunyi, yang tersamar. Sebaliknya, wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhiqatun 'alal himmah al-'aliyah. Dan keinginanmu untuk mencari asbab-asbab rezeki, untuk mencari sumber-sumber rezeki, untuk bekerja, mencari nafkah, berusaha mencari rezeki dari Allah. Padahal Allah sedang menempatkanmu dalam maqam tajrid, sedangkan Allah sedang menempatkanmu di dalam maqam tajrid, di mana Allah membebaskanmu dari kesusahan-kesusahan untuk mencari rezeki. Allah memberikanmu keluasan-keluasan untuk mencari rezeki. Rezeki datang dengan sendirinya tanpa engkau minta. Engkau hanya tinggal beribadah kepada Allah saja. Tapi engkau memaksa untuk mencari rezeki adalah inhiqatun 'alal himmah al-'aliyah, adalah penurunan derajat, adalah degradasi, penurunan derajat dari al-himmah al-'aliyah, dari suatu himmah, dari suatu tekad yang tinggi. Nah, tekad yang tinggi itu apa, nanti kita bahas dalam syarah ini. Ya. Ini maknanya secara global. Jadi di dalam hidup ini, Ibnu Athaillah Sakandari memandang manusia itu di dalam usaha mereka dalam mencari rezeki dan kaitannya dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mengelompokkan masyarakat ke dalam dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok masyarakat yang ditempatkan oleh Allah dalam maqam asbab, dan ini mayoritas masyarakat kita. Ya, mayoritas masyarakat kita. Allah memberikan atau menempatkan kita di dalam maqam atau derajat asbab, di mana seseorang itu harus mencari rezeki, harus mencari nafkah, harus berusaha mengetuk pintu-pintu rezekinya Allah. Selain juga dia tetap harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya maqam asbab. Tapi ada kelompok manusia lainnya yang Allah tempatkan dalam maqam tajrid, di mana Allah memberikan keluasan kepadanya untuk tidak perlu berusaha, karena rezeki datang dengan sendirinya. Allah hanya menginginkan dia untuk fokus mengabdi kepadanya. Ingat, mengabdi itu bukan hanya berzikir, khusyuk beribadah dengan kalau saya bisa arti, saya katakan beronani spiritual, asik dengan sendirinya berzikir tanpa membutuhkan orang lain, itu bukan mengabdi. Karena makna illa liya'budun, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita buka terjemahan Al-Qur'an itu, dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk mengabdi kepada, bukan hanya menyembah tapi mengabdi, menghamba. Mengabdi itu kan menghamba, ngabul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengabdi ini bentuknya macam-macam, tidak hanya beribadah secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga beribadah secara horizontal, bermuamalah dengan manusia, mengajar, berkhidmat dengan umat dan lain sebagainya. Itu namanya mengabdi, yang budul dari Allah. Hanya menginginkan seseorang itu yang ditempatkan dalam maqam tajrid supaya dia fokus mengabdi kepadanya saja tanpa disibukkan dengan kesibukan-kesibukan duniawi yang dapat melupakan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang seperti ini. Tapi ketika orang-orang yang seperti ini sudah ditempatkan di maqam tajrid oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia memaksakan diri untuk bekerja, saya nggak mau hidup enak seperti ini. Mungkin ada yang seperti itu. Saya nggak mau dimanjakan seperti ini. Terus kemudian dia memaksakan untuk mencari nafkah, bekerja, kemudian melupakan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Maka itu dikatakan oleh Ibnu Athaillah inhiqatun 'anil himmah al-'aliyah. Itu adalah suatu kemunduran, penurunan derajat dari tekad yang luhur. Nah, kemudian dijelaskan di sini, yakni anna asmaka ayyuhal murid 'ala tajarrud ay at-takhallus min al-asbab
كطلب الرزق الحلال والاشتغال بالعلم الظاهر من الشهوة الخفية. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, yakni anna asmaka ayyuhan murid ala tajarrud. Maknanya kata Ibnu Athaillah bahwa keinginanmu wahai murid, kalau dikatakan murid dalam istilah tasawuf itu adalah maksudnya bukan murid antara guru dan murid, itu iya, secara umum antara guru dan murid disebut murid. Tapi murid dalam tradisi tasawuf itu adalah orang yang sedang meniti jalan Allah, meniti jalan menuju Allah yang dibimbing oleh mursyidnya, oleh gurunya, itu murid. Ya'ni anna asmaka ayyuhal murid, maknanya bahwa keinginanmu, tekadmu, usahamu wahai murid untuk melepaskan diri dari asbab-asbab duniawi tadi, ayat at-takhallus min al-asbab allati aqamaka Allah fiha, yaitu melepaskan diri dari sebab-sebab, dari usaha-usaha duniawi di mana Allah menempatkanmu pada makom itu, kata Ibnu Athaillah, kaqala birrizqil halal wal ishtighal bil 'ilm al-zahir min asy-syahwah al-khafiyah. Seperti apa contohnya asbab-asbab tadi itu? Makom asbab itu seperti apa? Dikatakan oleh Ibnu Athaillah seperti mencari rezeki yang halal. Ya, tadi mencari rezeki, mencari nafkah, berusaha, kemudian berbisnis. Wal ishtighal bil 'ilm al-zahir, dan menyibukkan diri dengan ilmu zahir. Ilmu zahir itu apa? Kalau ada zahir berarti ada batin. Ilmu zahir itu ilmu syariah, ilmu fikih, ilmu bagaimana kita belajar sholat, belajar puasa, membaca Al-Quran, bagaimana rukun-rukun haji dan lain sebagainya, itu ilmu zahir, ilmu syariah. Ada ilmu batin, yaitu ilmu tasawuf itu sendiri. Nah, ini tidak usah kita bahas. Wal ishtighal bil 'ilm al-zahir min asy-syahwah al-khafiyah, itu adalah termasuk syahwat atau hawa nafsu yang tersembunyi. Bahaya. Ini banyak orang yang terjebak dalam makom ini, terutama orang-orang yang baru belajar ilmu tasawuf, belajar sufi, kemudian baru masuk thariqah, kenal gurunya juga baru, kemudian gurunya salah. Nah ini. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia tinggalkan urusan-urusan duniawi dia. Dia hanya sibuk zikir kepada Allah di masjid, kemudian dia baca Quran dengan khusyuk. Dia tidak bekerja. Padahal makom dia bukan di situ. Makom dia itu masih makom asbab. Dia masih punya kemampuan, dia masih muda. Dia punya keahlian untuk bekerja. Dia punya kemampuan. Dia punya background pekerjaan. Dia pernah punya sertifikat misalnya. Dia bisa melamar pekerjaan. Dia bisa bekerja apapun dengan usia yang masih produktif. Tapi dia memilih untuk tidak melakukan itu dan lebih memilih untuk menyibukkan diri beribadah kepada Allah. Lantaran apa? Lantaran tertipu dengan ini tadi, makom. Ya. Dia ingin mencapai makom tajrid, padahal belum makomnya. Allah masih menempatkan dia di dalam makom al-asbab. Tapi karena dia salah belajar, salah ajar, salah asuh, atau salah mencari ilmu, atau mungkin dia belajar ilmu itu secara otodidak via Google, via YouTube, ya akhirnya salah. Orang Jawa bilang salah kejadian, salah kejadian. Nah, ini seperti ini yang terjadi. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita. Ya, terutama tadi yang baru-baru belajar ilmu tasawuf. Atau ada juga yang mungkin kita tahu, tidak usah saya sebutkan nama jamaahnya, yang sering keliling-keliling dari masjid ke masjid, juga seperti itu. Ya, di masjid saya sendiri juga ada jamaah yang seperti itu. Dia tinggalkan anak istrinya, dia tinggalkan pekerjaannya. Kerjanya cuma keliling dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain, ngajak orang sholat, ngajak orang jamaah, ngajak orang ngaji, tapi dia nggak bekerja. Ya, dia katakan saya cukup beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya cukup berzikir, berdoa, bersolat kepada Allah, baca Quran, nanti Allah sendiri akan mendatangkan rezeki kepada saya. Ini salah, ini pemahaman yang salah. Ya, karena makom dia bukan itu, dia itu masih butuh, dia
masih butuh menafkahi keluarga dia masih butuh mencari rezeki untuk dia makan. Jangan-jangan dia sibuk seperti itu, tapi makannya minta-minta di masjid, makannya minta-minta orang lain. Nah, ini kan berarti bukan makomnya. Makom dia masih makom asbab, tapi karena hawa nafsunya, ya, supaya dikatakan dia sebagai seorang wali, sebagai seorang ulama, maka hawa nafsunya lebih dia kedepankan, sehingga dia tertipu oleh hal yang seperti ini. Ya, harusnya dia masih berada di makom asbab, tapi karena keinginan dia untuk dikatakan sebagai wali, sebagai orang yang sufi, orang yang alim, sehingga dia tinggalkan makom asbab. Padahal ini adalah asyahwah al-khafiyah, nafsu yang tersembunyi. Kenapa disebut dengan nafsu? Nah, disebutkan oleh Ibnu Athaillah, disarah oleh Syekh Syahrumi di sini. Amma kaunuha min asyahwah fali'adami wuqufika ma'a muradi maulaka. Kenapa disebut ini nafsu? Ingat, nafsu itu juga ada dalam hal ibadah. Ya, nafsu itu bukan hanya ada dalam hal di luar ibadah, ya, makan, minum, kemudian dan lain sebagainya. Tapi juga dalam ibadah itu nafsu masuk. Contohnya tadi ini. Amma kaunuha min asyahwah, adapun dia disebut sebagai syahwat. Kenapa? Fali'adami wuqufika ma'a muradi maulaka. Karena engkau tidak melakukan apa yang Allah kehendaki terhadapmu. Karena engkau tidak menempati makom yang Allah tempatkan kepadamu. Allah menginginkan engkau berada di makom asbab, tapi engkau tidak menempati makom itu. Justru engkau memilih untuk menempati makom tajrid. Maka ini adalah nafsu, hawa nafsu. Hawa nafsu supaya engkau dikatakan orang soleh. Hawa nafsu supaya engkau dikatakan seorang kiai, seorang sufi, seorang wali dan lain sebagainya. Ini nafsu, ingat, nafsu. Amma kaunuha minasyahwah, sudah tadi. Amma kaunuha khafiyah, sedangkan dia disebut tersembunyi atau tersamar. Itu kenapa? Falikaunika lam taqsud bidzalika hadda nafsika fil ajil bal at-taqarrub bil tajarrud liman khalaqa wa sawwaka. Sedangkan yang seperti tadi disebut sebagai tersembunyi adalah falikaunika lam taqsud bidzalika hadda nafsika fil ajil, karena engkau tidak berusaha mendapatkan bagianmu di dunia ini. Apa bagian kita di dunia? Ya, bekerja mencari nafkah. Engkau tidak menjalankan tugasmu di dunia fil ajil. Ada ajil, ada tajil. Kalau ajil itu dunia, kalau tajil akhirat. Karena engkau tidak berusaha mendapatkan, tidak meraih bagianmu di ajil, di dunia ini. Yaitu apa? Bekerja, mencari nafkah, mencari rezeki, ya, mencari asbab datangnya rezeki. Itu bagian kamu. Bal at-taqarrub bil tajarrud liman khalaqa wa sawwaka. Tetapi engkau justru berusaha mendekat kepada Allah dengan cara apa? Dengan tajarrud, melepaskan diri dari tugasmu sebagai orang yang harus mencari nafkah. Jadi salah juga kita mendekat kepada Allah, tapi dengan melepaskan tugas-tugas kita sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki untuk mencari nafkah. Tapi kemudian sibuk beribadah kepada Allah dengan dalih kita ingin mendekat kepada Allah. Ini tersembunyi, nafsu tersembunyi. Nah, ini harus hati-hati. Jangan sampai kita ini tertipu. Dan sudah banyak saya kira di dalam masyarakat kita ini yang tertipu dengan hal-hal seperti itu. Kita katakan, tidak apa-apa, saya nggak usah bekerja. Yang penting saya zikir kepada Allah. Saya berdoa kepada Allah. Saya banyak sholawat, saya banyak itikaf di masjid. Nanti Allah sendiri yang akan mendatangkan rezeki kepada saya. Ini sangat besar. Kenapa? Karena belum nakal kita. Apa bedanya? Ya, ini kalau kita lihat lagi, apa
saja dia ingin menempati makom tajir, padahal makom sebenarnya adalah makom asbab. Ingat, perbedaannya adalah orang-orang yang benar-benar ditempatkan oleh Allah dalam makom tajir itu biasanya dia tidak punya apa, kalau kata orang Jawa itu bawaan, tidak punya bawaan untuk bekerja. Ya. Justru kalau dia bekerja malah rusak, kalau dia berusaha malah rusak. Dia nggak punya bawaan, kata orang Jawa, untuk bekerja, untuk berusaha, tapi rezeki datang sendiri. Ya, ini biasanya kita lihat dari orang-orang khusus, ulama-ulama besar, kiai-kiai besar, sufi-sufi besar. Itu memang tidak punya bawaan, tidak punya tidak punya model lah untuk bekerja. Tapi Allah alam rezekinya datang terus. Ada aja rezeki yang Allah datangkan. Ya, memang dia nggak bisa kerja, usaha nggak ada, kerjaan nggak ada, tapi rezeki ada terus. Kenapa seperti itu? Karena memang Allah tugaskan dia untuk mengabdi kepadanya dengan caranya sendiri. Ulama-ulama besar itu ya kerjanya ngajar, ngurus umat aja. Tapi Allah datangkan rezeki tanpa dia harus bekerja, tanpa dia harus bersusah payah mencari nafkah. Ini namanya Allah tempatkan dia di dalam makom tajir. Nah, kalau orang-orang yang hanya hawa nafsunya saja ingin berada di makom tajir, padahal dia sebenarnya berada di makom asbab, itu tidak seperti itu. Dia punya kemampuan untuk bekerja, dia punya keahlian untuk bekerja, dia punya potensi untuk bekerja, tapi dia tidak mau melakukannya. Ini bedanya. Tapi kalau orang yang betul-betul ditempatkan oleh Allah dalam makom tajir, itu memang dia tidak punya potensi untuk bekerja, untuk berusaha, untuk apapun selain yang ngurus umat aja kerjanya. Itu bedanya. Ya, jangan sampai kita salah. Siapa ulama yang seperti itu? Banyak. Kita lihat misalnya Imam Abu Hanifah, itu seperti itu. Imam Abu Hanifah itu sejak kecil dia sudah dilihat oleh orang tuanya memiliki keistimewaan. Imam Hanafi ya, punya keistimewaan di dalam hal ilmu. Maka orang tuanya sejak kecil itu sudah menjamin kehidupan dia. Artinya anaknya ini diprediksi ke depan akan menjadi orang besar. Maka orang tuanya berusaha sekuat tenaga supaya si anak ini tidak perlu sibuk mencari rezeki lagi, ditanggung semua oleh orang tuanya, dibiayai semua kebutuhan anak-anaknya. Nah, ini makom tajir. Nah, ini betul. Beliau jadi orang besar. Imam Malik juga seperti itu, dan ulama-ulama yang lain. Ini ada yang seperti itu. Tapi yang ini tentu kondisi yang sangat jarang, yang sangat nadir, yang hanya bisa lihat pada orang-orang khusus, orang-orang tertentu saja. Kita lanjut. Faqad zayyanat laka nafsu bid-dasisah al-khufiyah al-khuruj 'an al-asbab allati aqamaka fiha al-'aziz al-wahhab. Kalau seperti itu, ya, maka hawa nafsumu telah menipumu, telah menghiasi dirimu dengan dasisah al-khufiyah, dengan rencana tersembunyi untuk al-khuruj 'an al-asbab allati aqamaka fiha al-'aziz al-wahhab, untuk engkau bisa keluar dari asbab, dari upaya-upaya usaha-usaha duniawi di mana Allah menempatkanmu di makom itu. Ya. Hawa nafsumu menggodamu, hawa nafsumu menghiasi pikiranmu supaya engkau keluar, ya, supaya engkau keluar dari upaya-upaya untuk memperoleh rezeki. Itulah ad-dasisah al-khufiyah, rencana tersembunyi yang diselipkan oleh hawa nafsu ke dalam dirimu jika engkau menempati makom yang tidak seharusnya engkau tempati. Harusnya engkau masih berada di makom asbab, tapi engkau memilih untuk berada di makom tajir. Nah, sebaliknya, wa kadzalika iradatuka al-asbab asy-syafilah 'ala Allahil Karim ma'a iqamatihi iyyaka fil tajarrud wa razaqaka min haythu la tahtasib bi fadlihi al-'alim
bifadlihil amin inhiqatun 'anil himmah al-'aliyah. Sebaliknya kata Ibnu Athaillah, iradatul asbab asyagilah 'anillahil karim, keinginanmu untuk sibuk dengan urusan duniawi, dengan upaya-upaya, dengan usaha-usaha untuk mencari rezeki yang menyibukkanmu dari Allah Subhanahu wa taala, ma'a iqamatihi iyyaka fit tajrid, padahal Allah sedang menempatkanmu di dalam maqam tajrid, wa razaqaka min haitsu la tahtasib bi fadlihil 'azim, dan Allah memberikan kepadamu rezeki dari arah yang tidak kau sangka-sangka, bi fadlihil 'azim, dengan anugerahnya yang sangat luas, adalah inhiqatun 'anil himmah al-'aliyah. Itu adalah suatu degradasi, itu adalah penurunan derajat dari suatu himmah al-'aliyah, dari tekad yang luhur. Kenapa dinamakan penurunan derajat? Li'anna dzalika ruju'un minal haqqi ilal khalqi, karena engkau kembali dari Allah Subhanahu wa taala menuju kepada makhluk. Yang tadinya engkau berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, engkau malah turun derajat, engkau kembali, engkau bersandar kepada makhluk. Pada asbab tadi Allah sudah menjamin rezekimu, Allah sudah membuat hidupmu enak, leluasa dengan jaminan rezeki dari Allah, tapi engkau malah milih bersusah payah mencari rezeki, dan mencari rezeki itu adalah kaitannya dengan makhluk. Engkau minta-minta kepada makhluk, padahal Allah sudah menjamin rezekimu. Apa namanya ini kalau bukan penurunan derajat? Gitu ya. Nah, dikatakan al-himmah al-'aliyah. Al-himmah al-'aliyah itu secara bahasa, secara literal artinya adalah tekad yang luhur. Apa itu tekad yang luhur? Ya, dijelaskan dalam salah satu syarah, yang dimaksud al-himmah al-'aliyah itu adalah makom, ya, makom yang luhur, tingkatan yang luhur, di mana Allah menempatkan kita di dalam tadi makom tajrid. Kemudian juga ada yang menjelaskan bahwa yang dimaksud al-himmah al-'aliyah itu adalah kedudukan kita di dalam masyarakat, di mana di dalam masyarakat kita itu kita diposisikan oleh Allah sebagai orang yang harus menolong masyarakat, kita mendidik masyarakat, tapi justru kita malah berbalik mencari kesibukan duniawi untuk mencari rezeki. Nah, ini adalah penurunan derajat. Kemudian wahiyah batun daniyah, dan ini adalah derajat yang rendah. Kalau kita kembali dari Allah menuju kepada makhluk, Allah sudah membuat kita berada dalam maqam tajrid. Allah mudahkan hidup kita, tapi kita malah pilih untuk bersusah payah, sibuk dengan urusan duniawi, mencari rezeki yang kaitannya dengan makhluk. Kita berharap pada makhluk, maka itu adalah rutbah atau rutbah daniyah. Itu adalah kedudukan yang rendah. Falsafah ayyuhal murid. Dikit lagi ya. Falsafah ayyuhal murid ma rabbiyahu lakal aziz al-hamid. Maka wahai murid, lakukanlah apa yang Allah tempatkan engkau di dalamnya. Kalau Allah menempatkanmu dalam maqam asbab, maka jalankanlah apa yang menjadi tugasmu berada di maqam asbab itu. Carilah rezeki, ya. Carilah rezeki seluas-luasnya, berusaha sekuat-kuatnya. Dan kadang-kadang ada yang berpikir seperti ini, sekali, dua kali kita mencari pekerjaan gagal, kemudian 3 kali gagal, 4 kali gagal, berusaha gagal lagi, terus berusaha gagal lagi, kemudian berpikir, oh ini berarti makom saya adalah makom tajrid, karena saya berkali-kali berusaha gagal terus. Kemudian berpikir ini makom saya berarti makom tajrid. Bukan, ini adalah tipuan setan. Karena Anda punya potensi untuk berada di makom asbab, Anda punya potensi untuk bekerja, Anda punya potensi untuk berusaha, berkarya dan lain sebagainya. Tadi perbedaannya adalah orang-orang yang benar-benar ditempatkan oleh Allah di dalam makom tajrid, dia tidak punya potensi itu, tidak punya potensi untuk berusaha, bekerja atau apa. Potensinya satu-satunya adalah mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada masyarakat, mengajar kepada masyarakat, membina umat. Itulah satu-satunya potensi yang dia miliki.
itu Allah benar-benar jamin dia ya, ditempatkan di makom tajrid. Jangan sedikit-sedikit kita berusaha gagal, kemudian kita berpikir makom kita adalah makom tajrid, kemudian tidak mau kita berusaha. Kita pengennya beribadah aja di masjid, kita menyendiri saja di gua, di gunung misalnya, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengharap Allah akan mendatangkan rezeki kepada kita. Ini suatu pemikiran yang salah. Fa inna ma adkhalaka Allah fihi tawalla i'anataka 'alaihi wa ma dakhhalta fihi bi nafsika wa kalaka ilaihi. Karena sesungguhnya apa yang Allah tempatkan engkau di dalamnya, maka Allah akan menolongmu. Jika Allah menempatkanmu dalam suatu makom, dalam suatu tingkatan, baik itu makom tajrid maupun makom asghar, dan engkau menjalankan makom itu, maka pasti Allah akan menolongmu. Fa inna ma adkhalaka fihi tawalla i'anataka 'alaihi. Jika Allah telah menempatkanmu dalam suatu makom, maka Allah akan pasti menolongmu jika engkau menjalankan makom itu. Wa ma dakhalta fihi bi nafsika wa kalaka ilaihi. Tetapi jika engkau memasuki sendiri makom yang tidak Allah tentukan terhadapmu, maka hati-hati, Allah akan menyerahkan urusan itu kepada tidak akan dibantu oleh Allah. Kalau kita dengan hawa nafsu kita memasuki makom yang bukan makom kita, yang harusnya kita berada di makom asghar, tapi kemudian kita memilih untuk masuk dalam makom tajrid dengan hawa nafsu kita, dengan keinginan kita sendiri, kata Ibnu Athaillah, wakalaka ilaihi. Allah akan menyerahkan urusan itu kepada sendiri. Artinya dibiarkan oleh Allah, tidak akan dibantu oleh Allah. Dan kalau Allah sudah membiarkan kita, maka hidup kita akan susah. Hidup yang tidak dibantu oleh Allah akan susah, akan terlunta-lunta ya. Maka sesuaikanlah makom kita dengan apa yang Allah tempatkan, maka pasti Allah akan mudahkan urusan kita. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasiran. Al-Quran dikatakan demikian, dan katakanlah Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam pintu masuk yang baik, wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan aku dalam pintu keluar yang baik, waj'alni min ladunka sultanan nasiran, dan jadikanlah untukku dari sisimu kekuatan atau kekuasaan yang menolong. Nah, apa yang dimaksud dengan al-madkhal as-sidq atau pintu masuk yang baik adalah an-tadkhula fihi la bi nafsika. Nah, ini yang dimaksud dengan al-madkhal as-sidq, pintu masuk yang baik adalah engkau memasuki suatu perkara, suatu makom itu tidak dengan hawa nafsu, tapi engkau memasukinya dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wal makhraj as-sidq an takhruja la bi nafsika bal bi rabbika. Dan yang dimaksud dengan pintu keluar yang baik adalah engkau keluar dari sesuatu itu tidak karena hawa nafsumu, tapi karena Tuhanmu. Engkau masuk dengan bimbingan Tuhan, bukan bimbingan hawa nafsu. Engkau keluar pun juga seperti itu. Engkau keluar dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hawa nafsu. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila shiratal mustaqim. Dan barang siapa yang berlindung dengan Allah, maka sejatinya dia telah diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Satu baris, satu paragraf lagi. Faqul haythu aqamaka Allahu bil fadlil 'azim. Maka jadilah engkau, tempatilah engkau di makom yang Allah tempatkan engkau di dalamnya, yaitu yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dzul fadlil 'azim, zat yang memiliki keutamaan yang agung. Wa 'alamatul iqamah usulul istiqamah wa taysirul asbab minal karim al-wahhab. Dan di antara tanda-tanda engkau menempati makom, ya, makom sesuai yang Allah tempatkan kepadamu adalah usulul istiqamah, terjadinya istiqamah. Engkau beristiqomah di dalam makom tersebut. Sekali engkau berusaha, engkau gagal, kedua kali gagal, ketiga kali gagal, engkau terus istiqomah berada, berusaha. Engkau terus beristiqomah di dalam makom tersebut. Nah, ini tanda
beliau sudah berada di dalam makom yang benar. Wa taisirul asbab minal karim al-wahhab, dan tanda yang lainnya adalah dimudahkannya ya pintu-pintu rezeki, pintu-pintu usaha oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, engkau berarti sudah di jalan yang benar, menempati makom masing-masing, baik makom asbab maupun makom tajrid. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan tema yang lain, yaitu sahabat himmat la takhriqu asbab taqdar. Ini kita bicara di pertemuan selanjutnya, tidak kalah menarik tentang takdir ya. Sahabat himmat la takhriqu asbab taqdar. Kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini karena waktu sudah masuk waktu Isya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Semoga apa yang kita kaji, kita bahas, kita diskusikan pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendatangkan keberkahan bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi anak cucu kita. Ala hadhihi niyya wa qiyam shalih wa ila haqqatin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Demikian